Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal tahun 2025 ini dan selamat tahun baru di tahun 2026. Semoga kita semua senantiasa merasakan kembali, memberikan semangat baru untuk hidup, untuk karya, untuk tugas perutusan kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita hendak mengawali rangkaian dalam satu pekan ini dengan kita belajar melalui firman Tuhan yang kiranya menjadi kekuatan dalam hidup kita. Permenungan kita pada pekan ini kita ambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengawali tahun yang baru, tentunya kita diajak untuk melihat, merasakan, memikirkan, bahkan merencanakan apa yang menjadi harapan di tahun 2026 ini. Apa yang menjadi kerinduan yang ingin kita wujudkan. Apa yang ingin menjadi target dalam karya, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita. Tentunya di awal tahun ini aneka macam pikiran, aneka macam ide, aneka macam gagasan, bahkan juga target-target barangkali sudah kita siapkan. Tetapi hal yang mendasar adalah bukan kita fokus pada targetnya, bukan kita fokus pada pencapaiannya apa, bukannya kita hanya fokus pada rencana dan strateginya, tapi kita jangan sampai melupakan fokus pada roh yang menggerakkan kita. Spirit apa yang bisa membuat kita untuk tetap bertahan? Semangat apa yang bisa menjadikan kita untuk terus-menerus bisa memaknai peristiwa, kejadian yang bahkan mungkin nantinya tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Maka melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk belajar 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita berani mencoba untuk keluar dari zona yang nyaman, ke tempat yang baru, wilayah yang baru, situasi yang baru, tantangan yang baru, dan apapun yang bagi kita ini adalah hal yang baru. Belum pernah saya alami, belum pernah saya hadapi, dan barangkali juga belum pernah saya bayangkan. Hari ini Yesus pun berani untuk berpindah tempat, menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Semangat untuk berani mencoba, semangat untuk berani memulai, semangat untuk berani melihat hal yang baru dalam situasi yang baru dan menjalaninya. Ini yang perlu untuk kita terus-menerus tumbuhkan. Dan yang kedua, melalui firman hari ini kita juga diajak bahwa kita diangkat, kita dibawa keluar dari kegelapan menuju terang. Kalaulah di tahun yang lama, di tahun yang silam, ada banyak hal yang membuat kita sedih, kecewa, putus asa. Tapi ini bukan menjadi saat untuk kita meratapi nasib, meratapi situasi. Tapi ini menjadi saat untuk kita
Di depan ada terang, di depan ada sinar dan cahaya, di depan ada pengharapan yang mesti kita lihat. Inilah yang boleh menyemangati kita, roh yang menggerakkan kita, bahwa ada terang yang selalu menjadi tuntunan dan pembimbing hidup kita. Dan yang terakhir, tentunya apa yang disampaikan oleh Yesus dalam firman hari ini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Inilah hal yang ketiga yang boleh kita bawa sebagai bekal rohani kita, ialah terus-menerus untuk memperbaharui diri. Kesempatan kedua selalu Tuhan sediakan bagi orang yang mau untuk memulai, bagi orang yang melihat ada terang dan harapan, bagi mereka yang percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada Allah yang menemani, ada saudara-saudari kita yang akan mensupport, mendukung kita, dan tentunya ada iman yang menjadi pegangan kita. Semoga melalui firman hari ini, tugas, perutusan, pelayanan, dan tanggung jawab kita selama 1 pekan ke depan, 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun ke depan, kita selalu dalam berkat dan bimbingan Tuhan. Tuhan memberkati.